Penggunaan turunan fungsi trigonometri pada persamaan garis singgung. Sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan persamaan garis singgung pada fungsi aljabar. Sama halnya dalam fungsi aljabar, pada fungsi trigonometri juga bisa dibuat garis singgung. Untuk menentukan persamaan garis singgung pada kurva fx, itu kita dapat menggunakan rumus y dikurang y1 sama dengan mx dikurang x1. Dengan x1, y1 adalah sebuah titik pada kurva dan m adalah gradien garis singgungnya. Didapat dari turunan fungsi fx. Nah, langkah-langkah menentukan persamaan garis singgung adalah yang pertama itu kita menentukan nilai f di titik x sama dengan a. Caranya substitusikan x sama dengan a ke dalam fx, sehingga diketahui nilai FA diperoleh titik singgung A, FA. Kemudian tentukan turunan pertama fungsi f, yaitu f aksen x. Kemudian tentukan kemiringan garis singgung di titik A, FA, yaitu M sama dengan f aksen A. Jadi setelah kita turunkan, nilai x-nya kita masukkan lagi ke dalam turunan tersebut. Setelah didapat M, X1 dan X2, maka kita masukkan ke dalam persamaan garis singgung, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan MX dikurang X1. Nah, soalnya adalah tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan tan X di titik dengan absis pi per 4. Di sini absis itu dimaksud adalah koordinat titik X. Sementara pi per 4 itu nilainya, yaitu 180 dibagi 4 adalah 45. Penyelesaian dari soal ini, yang pertama kita turunkan dulu y-nya. Di sini y sama dengan tan x, maka turunannya y aksen adalah sekan kuadrat x. Kurva melalui titik x1, yaitu absis itu tadi adalah nilainya x1 sama dengan pi per 4. Kita substitusikan nilai x1-nya ke dalam tan x, maka menjadi tan pi per 4, yaitu tan 45 sama dengan 1. Kemudian dari turunan tan tadi kita dapatkan sekon kuadrat, itu merupakan gradien. Jadi gradien garis singgung di titik x1 sama dengan pi per 4 adalah m sama dengan f aksen x1 sama dengan pi per 4. Kita masukkan ke dalam sekan kuadrat, nilai pi per 4-nya yaitu sekan kuadrat 45, maka hasilnya adalah 2. Persamaan garis singgung di titik pi per 4,1, ini tadi yang udah kita cari, dengan m sama dengan 2, gradiennya 2 adalah y dikurang y1. Di sini y1-nya 1, maka y dikurang 1 sama dengan 2 m-nya dikali dengan x dikurang x1. Di sini x1-nya pi per 4, absis yang tadi. Maka jadinya y sama dengan 2 dikali x, jadi 2x, 2 dikali pi per 4, jadi min x min pi per 2. Ditambah 1, ini satunya ditambah karena sebelah kiri ini min 1 pindah ke sebelah kanan berubah menjadi positif. Nah, ya. Itu tentukan persamaan garis singgung pada kurva fx sama dengan 2 sin x. Batasnya x besar sama dengan 0, x kurang sama dengan 2 pi. Berarti satu putaran. Yang tegak lurus garis x kurang 1 ditambah yang tegak lurus dengan garis x dikurang y ditambah 1 sama dengan 0. Nah, di sini penyelesaiannya diketahui fx sama dengan 2 sin x. Jadi turunannya adalah f aksen x 2 cos x. Misal garis g itu sama dengan garis g adalah x dikurang y ditambah 1 sama dengan 0. Seperti kita ketahui, untuk mencari gradien dari garis lurus itu rumusnya min a per b. Di sini nilai a-nya adalah 1, yaitu pada koefisien x, b-nya adalah min 1 pada koefisien y. Karena rumusnya min a per b berarti min 1 per min 1. Hasilnya adalah 1. Sehingga gradien dari mg garis g ini adalah 1. Terus untuk gradien garis singgung disebut juga dengan mgs, tegak lurus dengan garis g. Sehingga mgs itu sama dengan min 1 per 1, hasilnya adalah min 1.
Nah, dari mana kita mendapatkan rumus tersebut? Kita ingat kembali ketika SMP atau kelas 11 dulu, belajar gradien dua garis tegak lurus, M1 dikali M2 itu sama dengan min 1. Nah, karena di sini garisnya tegak lurus, maka kita gunakanlah di sini M1 dikali M2 sama dengan min 1. M1-nya adalah MG, maka M2-nya adalah MGS. Nah, untuk dua garis sejajar itu M1 sama dengan M2. Terus lanjutannya di sini adalah untuk menentukan titik singgung X1, Y1 kita peroleh dari F aksen X sama dengan MGX. Maka 2 cos X sama dengan min 1. Cos X sama dengan min setengah. Nah, di sini min setengah didapat dari min 1 dibagi 2 ya. 2 di depan cos X itu. Jadi cos min setengah itu nilainya sama dengan cos 2pi per 3, yaitu cos 120. Cos 120 di kuadran kedua nilainya adalah negatif. Oke. Kemudian kita selesaikan mencari nilai X-nya dengan menggunakan persamaan trigonometri yang sudah kalian pelajari di kelas 11. Di sini X sama dengan 2pi per 3 ditambah K dikali 2pi atau X sama dengan min 2pi per 3 ditambah K dikali 2pi. Sehingga kalau kita masukkan nilai K-nya sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 2pi per 3 atau X sama dengan min 2pi per 3. Untuk min 2pi per 3 tidak memenuhi. Kenapa? Karena di awal soal tadi kita memerlukan itu batasnya antara 0 sampai 2pi. Jadi 0 sampai 360 saja. Jadi min 2pi per 3 itu dianggap tidak memenuhi. Apabila K-nya kita masukkan sama dengan 1 pada rumus persamaan cos ini, maka nilai X-nya menjadi 8pi per 3. Ini juga tidak memenuhi karena sudah lebih dari 2pi nilainya. Maka di sini ada X-nya yang satu lagi adalah 4pi per 3. Ini memenuhi karena belum melebihi dari 2. Kemudian ada dua titik tadi. Untuk X sama dengan 2pi per 3, maka kita masukkan ke dalam soal awalnya Y sama dengan 2 sin 2pi per 3. 2pi per 3 nilainya adalah 120. Sin 120 itu setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 dikali 2 hasilnya adalah akar 3. Maka nilai dari Y sama dengan 2 sin 120 adalah akar 3. Dari sini kita peroleh titik singgungnya 2pi per 3, akar 3. Nah, yang satu lagi untuk X sama dengan 4pi per 3 yang kita dapatkan tadi, kita substitusikan juga, maka Y sama dengan 2 sin 4pi per 3 itu negatif akar 3. Kenapa dia negatif? Karena sin di kuadran ketiga nilainya itu negatif. Diperoleh titik singgung 4pi per 3, min akar 3. Jadi kita peroleh 2 titik singgung dan 2 garis singgung dari nilai-nilai yang di atas ini. Kemudian titik singgung yaitu 2pi per 3, akar 3. Maka persamaan garis singgungnya adalah Y dikurang akar 3 sama dengan min buka kurung X dikurang 2pi per 3. Ini kita pindahkan min X ditambah 2pi per 3. Ini min akar 3 pindah ke sebelah kanan menjadi ditambah akar 3. Untuk yang satu lagi titik singgungnya 4pi per 3, min akar 3. Maka persamaan garis singgungnya setelah kita masukkan menjadi Y ditambah akar 3. Karena di sini Y satunya negatif, maka negatif dikali negatif jadi positif. Jadi Y ditambah akar 3 sama dengan min buka kurung X dikurang 4pi per 3. Jadi nilainya adalah Y sama dengan min X ditambah 4pi per 3 dikurang akar 3. Nah, contoh dari penggunaan turunan fungsi trigonometri pada persamaan garis singgung. Di sini ada tugas latihan di rumah, ada 2 soal. Silakan dikerjakan dan silakan dikirim melalui LMS ya. Nah, selamat belajar dan selamat mengerjakan tugasnya.
Dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.